Sambil anak-anak sekolah sahabat meninggalkan tempat ini, kita angkat satu pujian, Saat Ku Menyembah. Kita masih tetap fokus memuji dan menyembah Tuhan, maupun yang ada di rumah, maupun yang ada di ruangan ini. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas puji. Sekali lagi, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu. Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, ya Tuhan. Oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Kami percaya saat kami memuji dan menyembah Bapa Yahweh, maka kami bisa merasakan hadirat-Mu. Bahkan kehadiran-Mu begitu kuat kami rasakan. Itu sebabnya Bapa berbicaralah bagi kami pada pagi menjelang siang hari ini. Mampukan hamba-Mu, kuatkan dan teguhkan hati kami semuanya. Tanpa anugerah dan Roh-Mu, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya berbicaralah Engkau atas kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan setiap kami yang mendengar, Tuhan berikan roh pengertian yang benar dari Tuhan. Karena siapa bertelinga, hendaklah ia memperhatikan perkataan roh. Itu sebabnya kami membuka hati, telinga, pikiran kami. Berbicaralah bagi kami. Kami tolak setiap bentuk intervensi kuasa kegelapan. Roh orang-orang kuat, roh agamawi, apapun bentuknya, demi nama Yahweh Tuhan, keluar dari ruangan ini, keluar dari hati, roh, pikiran kami. Bahkan sepanjang kami Tuhan mendengarkan firman-Mu, yang sakit sudah disembuhkan. Engkau juga berkhotbah di hati kami masing-masing. Karena kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini. Kuasai kami, berbicaralah bagi kami. Demi Yesus Putra-Mu yang rindu diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Shabbat shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Wow, dahsyat. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan hentar Bapak Ibu ke tempat ini dengan tidak kekurangan satu apapun. Dan hari ini katanya juga ada yang mau dibaptis. Berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya kita di tempat ini bukan satu kebetulan. Tuhan yang menggerakkan hati saya dan saudara.
Karena kita rindulah, maka Tuhan memampukan saya dan saudara untuk bisa berkumpul di tempat ini. Yang pertama, saya mau bersyukur kepada Tuhan oleh berkat Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua saudara-saudara yang mendoakan. Apalah mau dibilangnya apa? Bersyukurlah karena Tuhan tambahkan gelar di belakang. Haleluya. Tetapi saya percaya semua itu karena Bapak. Dan yang kedua, sebenarnya saya mau kasih kesaksian Yuli sama Hendro. Cuman mereka berhalangan datang. Saya terberkati begini, betapa Bapa itu ajaib. Bapa Yahweh itu sanggup melakukan segala sesuatu. Kenapa saya bilang begitu? Karena 2 bulan yang lalu, kalau tidak salah, kurang lebih ya, Han ya, saya yang di tangga itu ketemu Yuli. Betul? Betul ya? 2 bulan yang lalu ya. Saya tanya kabarnya, Yulia ya, apa kabar? Baik bang, katanya. Udah berapa anakmu? Kaget. Hani langsung Mama Gibor langsung sapa, bang. Baru keguguran. Lalu setelah turun dari tangga, saya spontan. Saya bilang, sini kita doa. Saya doakan dan kita nubuatkan bahwa bulan depan kau akan memiliki keturunan. Tetapi Mama Gibor apa siapa itu yang celetuk, bang dia masih pakai KB atau bagaimana? Karena dokter sarankan dia nggak boleh hamil. Tetapi saya mau bilang kepada kita semua bahwa Bapa Yahweh sanggup melakukan segala sesuatu. Dan hari ini dia sudah hamil. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu sudah terkasih, perkataan Tuhan ketika engkau responi dengan benar, maka itu akan membawa engkau kepada janji penggenapan. Tetapi kalau perkataan Tuhan engkau bawa dengan perasaanmu, maka engkau nggak akan mengalami Tuhan yang hebat. Itu sebabnya iman yang mengubah segalanya, bukan perasaan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, harusnya dia yang bersaksi, tapi saya sudah minta izin. Yul, saya izin ya, saya pinjam kesaksianmu. Karena apa? Karena ketika kita berdoa, melekat dengan Tuhan, maka Tuhan mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Dan ini yang saya mau bagikan Bapak Ibu, tentang bagaimana harus memiliki sebuah gaya hidup orang benar. Bukan sok benar, tetapi gaya hidup orang benar. Haleluya, kita baca firman Tuhan dalam Lukas pasal yang pertama. Dan saya percaya gelombang itu terus berlangsung buat saya dan saudara. Lukas pasal yang pertama. Saya beri satu judul, Tuhan menghapus aibku. Saya percaya kalau kata aib itu bicara sesuatu yang tidak enak. Tapi saya berdoa gelombang ini membawa kita semakin masuk lebih dalam. Dan Tuhan menghapus aib kita. Tuhan menghapus air mata kita. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membaca demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Bapa Yahweh. Tolong garis bawahi kata benar di hadapan Bapa. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ayat yang ke-7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul. Tebalkan kata mandul. Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Berbahagialah kita membaca, mendengar dan melakukannya. Katakan amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan taruh di hati saya ini, waktu saya diberikan tugas tanggal 6 bulan 6. Beberapa waktu yang lalu, itu Tuhan berbicara tepat jam 7 pagi. Ketika saya bilang sama Tuhan, Tuhan berbicara buat gereja pimpinan Roh Kudus, Yahweh Haleluya Depok. Lalu Tuhan menaruh di hati saya, dan ini juga saya sharing waktu doa malam di hari Selasa, melalui via Zoom, cuman sebagian saya bagikan. Bagaimana sama-sama menghadapi persoalan, tetapi kita memiliki gaya hidup yang berbeda. Sering sekali kita berkata bahwa, masalah itu sama dengan yang saya hadapi. Dia sakit, dia mengalami kesulitan keuangan, dia mengalami penolakan, dia mengalami intimidasi, sama persoalannya. Tetapi yang membuat berbeda terkadang adalah gaya hidup. Dan ini yang saya mau bagi, bahwa orang benar itu memiliki gaya hidup. Gaya hidup bukan sesuka hati, tetapi gaya hidup yang seturut dengan firman Bapa Yahweh. Haleluya. Tuhan katakan bahwa di ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Bapa Yahweh. Kalau saya berikan satu definisi di ruangan ini, bahkan di rumah, apa definisi orang benar? Oh, aku sudah benar bangun pagi dan lain sebagainya. Apakah orang benar itu menurut definisi saya dan saudara? Oh, aku orang benar, aku sudah melakukan sesuatu yang baik dan tidak melakukan sesuatu. Tetapi Tuhan menaruh di hati saya, apa definisi orang benar? Atau ada yang mau jawab saya di ruangan ini? Apa definisi orang benar? Ada yang mau jawab? Halo? Atau saya yang jawab? Kita baca Mazmur. Mazmur 37 ayat 21. Mazmur 37 ayat 21. Ini yang Tuhan taruh definisi orang benar. Kalau Bapak Ibu punya definisi lain silakan. Tetapi ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 21b. Demikian firman Tuhan. Abang mau baca? Ayo bang. Katakan amin. Definisi orang benar yang seturut dengan firman Tuhan adalah pengasih dan pemurah. Kalau bahasa kata dasarnya, pengasih itu sama dengan mengasihi atau kasih. Kita baca lagi, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Apa yang dimaksud dengan pengasih atau kasih? Orang benar itu adalah pengasih dan pemurah. Pengasih seperti apa? Kita baca Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kalau yang udah dapat. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5. Iya. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Katakan amin. Amin. Ada satu kata atau frasa yang mendorong saya dan saudara untuk bergerak bersama-sama. Yang pertama, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Orang benar itu adalah orang yang mengasihi Bapa Yahweh. Atau dengan kata lain, orang yang percaya bahwa Tuhannya adalah Yahweh. Ada sukacita. Haleluya. Saya mau mengajak begini, ya Pak Pendeta, iya Pak Obi, saya percaya Bapak Yahweh. Tetapi saya mau beritahukan kepadamu hari ini, orang benar itu adalah pengasih dan pemurah. Arti kata pengasih adalah mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati, sepenuh hati. Arti bicara tentang sepenuh hati, enggak boleh ada yang lain. Harus Bapa Yahweh yang di hati. Itu sebabnya Galatia 2 ayat 20. Ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Bapa, maka Tuhan bilang begini, maka hidupmu bukan milikmu lagi. Orang benar adalah orang yang ketika dia mengasihi Bapa, dia percaya kepada Bapa,
maka semua kehidupannya adalah milik Bapa. Dan orang yang mengasihi Bapa adalah orang yang mau berkorban. Orang yang mengasihi Bapa adalah orang yang mau dan rela memberikan. Kasih itu nggak berhenti di dia. Kasih itu harus bergerak menyalur kepada banyak orang. Yang sudah dengan saya katakan amin. Kalau hari ini kalau hari ini Tuhan sudah memberikan anugerah kepadamu. Kalau hari ini Bapak Yahweh sudah memberikan kasih-Nya kepadamu, apakah kasih-Nya itu berhenti di hidupmu? Atau engkau mau terus bagikan kasih itu kepada banyak orang? Api ini akan cuma 7 kalau api ini nggak sampai di tangan Bapak Ibu. Kalau kasih itu sampai kepadamu, maka ketika engkau merasakan kasih Bapa, pemberian Bapa, pengorbanan Bapa, pembelaan Bapa, maka kasih itu akan menular juga kepada orang banyak. Ada sukacita. Orang benar adalah pengasih dan pemurah. Haleluya. Saya mau bilang begini. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hati, kekuatan, dan jiwamu. Arti bicara jiwa itu bicara perasaan. Kalau engkau mengasihi Bapak Yahweh, gak ada lagi cerita, aku gak mau doa karena aku gak nyaman dengan si A, si B, si C. Kalau engkau mengasihi Bapak Yahweh dengan segenap kekuatan, jiwa dan kekuatanmu, perasaanmu gak mendominasi rohmu. Saya ulangi sekali lagi. Ketika engkau percaya bahwa Yahweh adalah Tuhan yang kau sembah, maka engkau tidak akan izinkan perasaanmu mendominasi rohmu. Kenapa saya katakan begitu? Nanti saya sampai kepada Zakaria. Nanti saya akan simpulkan Zakaria. Zakaria dan Elisabet, anaknya namanya Yohanes, nabi yang besar di masa itu. Saudara yang terkasih, dengar baik, sampai tua Elisabet dan Zakaria, dia mau tetap ditanam di dalam hadirat. Saudara dengar ini baik. Sampai tua, kalau kita baca di perjanjian imamat, di imamat, orang yang mandul itu adalah orang yang kena kutuk. Orang yang gak memiliki keturunan adalah orang yang disingkirkan. Aib. Hari ini mungkin kau bawa aibmu. Kau bawa kesakitanmu, kau membawa penolakanmu, kau membawa intimidasimu, engkau membawa kekuranganmu. Tetapi kalau engkau mengasihi Yahweh, imanmu harus mempengaruhi perasaanmu. Ada sukacita. Saya ngomong begini, saya divonis Bapak Ibu. Saya hidup dalam pelayanan 16 tahun. Hidup dengan lutut dan iman. Tetapi saat kita mengalami kesulitan, kadang bercampur perasaan, emosi, senang, susah, takut, khawatir, cemas. Itu perasaan. Itu yang disebut dengan jiwa. Ketika bercampur itu, kita perlu yang disebut dengan apa? Kita panggil iman. Bapa Yahweh ada di pihakku. Ketika engkau sadar Bapa di pihakmu, maka engkau akan mengalahkan itu dengan iman. Dan imanlah yang mendominasi perasaanmu. Makanya waktu Raja Daud ada di dalam lembah kekelaman, dia tidak pakai perasaannya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, imannya bilang apa? Aku tidak takut bahaya. Hari ini mungkin vonis dokter datang menimpamu. Mungkin satu perusahaan sedang mendiktemu. Mungkin ada satu persoalan di tengah perusahaan kau harus ganti rugi. Tapi saya mau beritahukan kepada jemaat GPR Haleluya dan yang ada di rumah. Jika engkau mengasihi Yahweh, jangan biarkan perasaan mendominasi rohmu. Biarkan perkataan Tuhan yang mendominasi perasaanmu. Ada sukacita.
Dan Tuhan bilang begini, mengasihi Bapa dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa dan segenap hati. Bicara kekuatan itu bicara tentang Yeremia 17. Ketika engkau diperhadapkan dengan banyak hal, menghadapi masalah yang sama seperti Zakaria dan Elizabeth, sesuatu yang gak mungkin. Udah tua. Papi Yeremia kalau divonis dokter, kau gak akan mungkin punya anak. Atau kondisi usiamu sudah tidak akan mungkin punya anak. Apalah di benakmu? Pasti galau. Zakaria tidak punya anak sampai tua. Tetapi Tuhan bilang begini, karena dia mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengar ini baik. Ketika dia mengasihi Bapa, keadaannya tetap sama. Tetapi dengar baik, ketika manusia rohaninya terus dibaharui, satu waktu yang fakta ini akan berubah menjadi supranatural. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Ulangan 6 ayat 5 tadi. Coba kita baca Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Matius. Oke, saya akan membaca demikian firman Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39, demikian firman Tuhan. Jawab Yesua kepadanya, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti apa saudara? Minggu lalu di hari Sabat Gadol, hari pencurahan, hari Torah diberikan, pencurahan Ruach HaKodes, Pak Gembala bicara juga tentang mengasihi. Orang benar adalah orang yang mengasihi Bapa. Itu number one. Orang benar adalah orang yang mengasihi sesamanya. Orang benar ketika engkau disakiti, tidak usah balas. Kalau engkau mengalami kekurangan atau kesakitan, tidak usah tanya paranormal siapa yang membuat itu. Ketika engkau sedang mengalami sebuah proses yang dialami oleh Zakaria, yang harus engkau perkuat adalah apa? Mengasihi Yahweh dan mengasihi sesama manusia. Ketika terus ini berlangsung dalam kehidupanmu, satu waktu gelombang itu engkau akan rasakan. Lawatan, kesembuhan, kemenangan, pemulihan, pembalikan keadaan, itu terjadi. Haleluya. Saya berterima kasih dengan doa malam hari Sabtu. Saya seorang pelayan pernah ada di satu titik terendah. Kehilangan kepercayaan diri. Gak ada orang yang tahu. Di level ketika orang tua saya dipanggil Tuhan, saya banyak dipanggil, diundang untuk berbicara tentang Bapa Yahweh dan tentang suara Tuhan. Baik untuk Indonesia, perusahaan, dan pribadi. Tetapi ketika orang tua saya dipanggil Bapa, ketika saya kembali ke Serpong, saya kehilangan kepercayaan diri. Saya hampir gila, stres. Sepertinya musuh-musuh yang kita pernah taklukkan bersama Bapa, tiba-tiba seperti bangkit
seperti debu banyaknya. Suara itu rame di telinga saya. Sampai saya berujung kepada istri saya bilang, siapkan semuanya kalau saya pulang. Kau mau di mana? Di sini atau di Medan? Sepertinya roh ketakutan itu menguasai, nggak ada serangan. No. Saya diundang khotbah, nggak berani berbicara. Saya kehilangan power yang dari Bapak. Tapi Bapak nggak pernah berubah. Saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata ketika sesuatu terjadi, saya mulai diintrospeksi Bapak. Ternyata selama 16 tahun yang saya bangun sebuah pelayanan, saya sepertinya dari awal mencintai Bapa, tapi ketika mengalami hidup yang berubah, hidup yang berkelimpahan, saya mulai melihat sesuatu, kata Tuhan itu gini, kelihatannya jalanmu lurus, tapi mulai serong. Dan orang gak ada yang tahu. Makanya saya mau bilang kepada Bapak Ibu, enggak cukup cuman beribadah. Engkau harus punya gaya hidup orang benar. Waktu saya mengalami titik terendah, saya bilang, Tuhan dulu ada pendoa syafaat saya. Ketika saya mau kemana, ada suara Tuhan dari beliau. Tapi ketika dia dipanggil, sepertinya hilang. Padahal saya juga dipakai Tuhan. Saya berkarunia. Saudara, yang terjadi 7 bulan, saya harus menghadapi sebuah perendaman tanpa pelayanan satupun. Lalu kami dipanggil beberapa orang, kumpullah di Kelapa. Orang-orang yang terluka dan mengalami penolakan dan intimidasi dan kelemahan. Saya bilang sama kakak abang saya mau bergabung dengan kalian. Tapi saya tidak kasih tahu kalau saya sudah ada di titik terendah. Saudara, yang berbahaya itu bukan sesuatu yang terlihat. Tetapi yang berbahaya kalau engkau mulai ragu bahwa Yahweh itu berkuasa. Makanya Tuhan bilang, orang yang tidak beriman tidak masuk dalam kerajaan sorga. Saudara tahu ketika Tuhan selidiki hati saya, ternyata Tuhan mendapati engkau kehilangan hubungan denganku. Hari ini saya ada di Depok, besok saya bisa pergi ke Surabaya. Hari itu saya di Surabaya, besok saya bisa pindah ke Medan. Apa saja saya kerjakan, diundang ke bupati ini, diundang ke pejabat ini, saya pergi. Dijemput dengan helikopter, saya pergi. Tetapi tanpa saya sadari, mengasihi Yahweh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, itu tidak lagi prioritas. Saya bukan lagi mengasihi jiwa orang, tapi saya sibuk berdoa buat berkat dan asetnya melimpah. Asetnya masuk sorga, orangnya nggak masuk sorga. Karena seluruh asetnya aja yang didoakan, orangnya nggak pernah didoakan. Lalu Tuhan bilang, nah ini yang mau aku perbaiki dalam hidupmu. Ketika dalam satu masa perendaman, tidak kerja, harus bayar sekolah, harus bayar listrik, harus bayar mbak, harus bayar semuanya. Dengar ini baik. Bapak Yahweh menyediakan dengan tepat waktunya. Sehingga Bapak bilang, kurang apa lagi nak? Apalagi yang mau kutunjukkan kepadamu supaya engkau percaya bahwa engkau aku mau pilih untuk Indonesia. Supaya Indonesia mendengar dan bangsa-bangsa mendengar. Tidak ada Tuhan selain Bapak Yahweh. Sehingga ketika kami bergabung 2,5 bulan, saya mengalami on fire. Awal dalam 7 bulan itu saya minta pelayanan, justru pelayanan gak ada. Saya minta mendengar suara Tuhan, saya gak bisa mendengar suara Tuhan.
Tapi dalam 7 bulan itu, saya semakin mengerti tentang bahasa berendam. Kalau Bapak Ibu masuk dalam kedalaman laut, telingamu ini budek. Bahkan kalau engkau mau masuk lebih dalam, konsekuensinya adalah kematian. Kalau engkau bilang kau mau berendam dalam hadirat Tuhan, berhenti buka telinga mendengar dunia berbicara. Kalau engkau mau berendam, engkau harus izinkan mati daging setiap waktu dalam hidupmu. Karena tanpa kematian daging, tidak ada kemuliaan. Itu yang Tuhan ajarkan saya. Makanya Tuhan bilang begini, nah, bagikan kepada gereja pimpinan Roh Kudus Yahweh, haleluya. Karena kita sedang masuk dalam sebuah gelombang yang besar. Sekarang saya sudah dipulihkan Bapak Ibu. Saya dipulihkan. Dan inilah yang kemarin bahkan 2 kali lipat. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Saudara dengar ini baik. Mujizat terbesar bukan sakit sembuh. Mujizat terbesar bukan lagi buta melihat. Mujizat terbesar bukan lagi bicara uangmu yang gak ada jadi ada. Tapi mujizat yang besar yang Tuhan maksud adalah apa? Engkau menyembah Yahweh adalah Tuhan. Itu yang pertama. Mujizat yang besar, yang terbesar yang Tuhan kehendaki. Engkau mau bertobat setiap waktu. Ada sukacita. Karena saya bisa merasakan semua yang masuk di dalam doa hari Sabtu, semuanya mengalami gelombang itu. Semua satu persatu, tidak semua doa yang dijawab. Tetapi saya melihat semua pasukan yang berdoa semakin kuat menghadapi proses. Tidak lagi gampang baperan. Tidak ada lagi gampang menyerah. Tapi melihat segala sesuatu dari sudut pandang Bapa. Bapa mau buat apa di tengah pergumulan itu? Ada amin. Ada amin. Sehingga Tuhan bilang, semakin hari saya tidak tahu, sampai saya bilang, kenapa setiap hari Sabtu 2 malam kan kita sudah komitmen sampai jam 12. Kadang-kadang bisa sampai jam 2:30. Sampai Bang Romi bilang, ini gak berhenti-berhenti ini kalau gak disuruh pulang. Haus dan lapar. Kalau engkau mau terus nyalakan api ini saudara, kalau api yang besar ini perlu dipakai kipas. Kalau ini pakai kipas, api ini akan terbang dan kau menyambar. Kalau api ini nggak dikipas, kalau nggak disebar, maka api itu cuma satu. Itu sebabnya ketika kami berkumpul, kami sama-sama membawa hati berkata, Yahweh Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Singkapkan rahasiamu bagi kami. Itulah seruan kami terus. Makanya saya mengundang, saya berdoa. Jika engkau nggak ada kerja besoknya, datanglah. Mau datang jam 7 sampai jam 9 lalu pulang silakan. Mau datang sampai jam 1, puji Tuhan. Kalau nggak datang, haleluya. Karena saya ngerasakan ini gelombang besar terjadi. Dan bukan hanya kita, para nabi-nabi pun sudah mendapat itu semua. Saya mau mendorong supaya gereja pimpinan Roh Kudus menangkap ini. Bagaimana kita masuk dalam satu gelombang itu, Sa? Hidupi gaya orang benar. Susah boleh sama, penderitaannya boleh sama, tapi gaya hidupnya berbeda. Ada sukacita. Pak Gembala sudah berulang kali bilang, pertama gaya hidupnya adalah apa? Bersekutu. Kalau engkau nggak mencintai ibadah, kalau engkau nggak mencintai hubungan 1 hari 3 kali, bagaimana kau mau menjadi gaya hidup orang benar? Apa itu gaya hidup? Kebiasaan. Kalau kebiasaanmu dirubah dari yang suka tidur, suka nonton, berubah jadi baca kitab dan berdoa, itu gaya hidup orang benar. Ada sukacita. Saya mau bilang kepada jemaat, Tuhan mau datang, hari-hari semakin singkat. Yang ditanya nanti ke sorga bukan alamat rumahmu, bukan kesuksesan dan penderitaanmu,
Tapi yang ditanya, Bapak nanti sudah berapa jiwa engkau bawa kepada aku? Saya senang berombing, terus menginjil di masa tuanya. Tuhan akan semakin limpahkan kekuatan itu. Anak cucumu akan perkasa. Anak cucumu tidak akan meminta-minta. Akan menjadi saluran berkat. Haleluya, Nembro. Dan saya bisa melihat api itu menyala di sama Nembro. Masa tua, saya dengar, Obed, ada 3 rumah undang saya. Keren banget. Kami hanya berdoa, Nembro. Tuhan akan pakai Nembro maksimal. Sekalipun Nembro mengalami kelemahan, tapi saya percaya kalau roh ini kuat, yang terbatas ini akan mengikutinya. Haleluya. Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Apalagi definisi orang benar? Tadi dia bilang mengasihi Bapa dan sesama. Orang benar itu adalah orang yang pemurah. Bukan murahan ya Bapak Ibu. Pemurah. Kita baca Lukas 6 ayat 36. Wow. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Ada yang mau bantu saya? Lukas 6 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Katakan amin. Haleluya. Saya mencari definisi murah hati. Karena di dalam Matius juga Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang murah hati. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Ternyata Tuhan kasih saya satu definisi tentang murah hati. Itu adalah orang yang mau berkorban. Orang yang mau apa saudara? Oh rasakan. Saya mendapat satu pewahyuan begini. Ketika Abraham percaya Bapa, dia mengasihi Bapa. Singkat cerita nih, bahasa bebas saya nih. Bapa bilang kepada Abraham, aku mau anakmu. Bawa ke Gunung Moria. Saudara dengar ini? Berapa tahun Abraham menunggu janji Tuhan? 24 tahun. Bapak bilang begini, Abraham, bawa anakmu ke Gunung Moria. Persembahkan itu kepadaku. Saudara dengar ini. Karena Abraham percaya bahwa Yahweh adalah Tuhan. Dia mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatannya. Bapak minta yang paling berharga dalam hidupnya. Karena dia menghidupi gaya orang benar. Dia mengasihi Bapa dan dia memiliki murah hati. Murah hati definisinya adalah rela mau berkorban. Rela mau memberi. Karena Abraham tahu Ishak itu bukan miliknya. Ishak itu milik Bapa Yahweh. Ketika dia diminta, maka apa yang dia lakukan? Apakah banyak negosiasi? Apakah Abraham banyak negosiasi? No. Abraham bawa Ishak. Ketika dia bawa Ishak, dia bilang kepada ajudannya, kau tunggu di sini. Dia taruh api, dia taruh pisau, dia taruh kayu di pundak Ishak. Kitab suci tidak menjelaskan dengan begitu jelas. Tapi saya percaya sebagai ayah yang menantikan penggenapan janji. Bahwa engkau akan memiliki keturunan seperti bintang dan seperti pasir di laut. Tetapi hari itu adalah hari yang begitu menegangkan buat Abraham. Tapi dia percaya orang yang mengasihi Bapa tidak dipermalukan. Orang yang percaya Bapa tidak akan pernah ditinggalkan. Abraham ketika taruh itu kayu, taruh itu beban di pundak Ishak. Sambil berjalan Abraham berkata, aku tidak akan pernah ragu dengan perkataanmu Bapa.
Aku tidak akan pernah takut dengan apapun di depan. Karena yang aku tahu Bapa pegang masa depanku. Saudara dengar ini baik. Ketika Ishak diikat. Lagi-lagi Abraham tidak ikuti perasaannya. Itu yang saya bilang berulang kali. Kalau engkau mau melihat gelombang yang besar, jangan besarkan perasaanmu. Kalau itu kata Tuhan, kerjakan. Jangan pakai entar, lalu jangan ajari Tuhan. Jangan pernah ajari Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, A. B, B. Ketika Abraham melihat Ishak itu diikat, dia tidak segan-segan. Kitab suci yang bilang, karena engkau tidak segan-segan memberikan Ishak kepadaku, suara terdengar dari sorga. Apa yang membuat sulit kali kita masuk di dalam gelombang lawatan yang besar? Karena terlalu banyak negosiasi di hati, di jiwa, di pikiran. Engkau ragu-ragu. Engkau tidak segera melakukan itu. Makanya kalau Tuhan suruh berkati si A, lakukan ini, lakukan itu. Yuk kita bergerak. Seperti hari ini keyboard, bolak-balik mati hidup. Padahal Lazarus cuma sekali dibangkitkan. Keyboard kita bolak-balik mati hidup, mati hidup. Terjadi terus mujizat, digebuk dulu baru hidup. Saya mendorong jemaat. Saya enggak tahu. Ini juga untuk semua kita. Saya berdoa ada orang-orang yang Tuhan gerakkan di gereja kita. Bahkan yang menyaksikan ibadah ini. Silakan kirim ke sini. Saya berdoa minggu depan kita sudah punya keyboard baru. Haleluya. Berilah kemuliaan buat Tuhan. Gini. Saya percaya kalau roh Tuhan ada pada kita, kita akan mengasihi dan memiliki hati yang murah hati. Saya bilang sama Tuhan, saya bilang sama istri saya, kau nggak ada hati. Untuk lihat keyboard itu kayak macam itu, hidup mati kayak zombie lama-lama. Mati dihidupkan. Yang enggak hidup dimatikan aja. Tapi saya mau mengajak jemaat, yuk. Bahasa enaknya nih, yuk patungan kita, yuk. Nggak usah lihat nilainya. Tuhan akan mencukupkan itu. Tuhan gerakkan di hati saya. Yuk, kita keroyokan yuk. Bisa kok. Haleluya. Haleluya. Bisa, katakan bisa. Janda Sarfat dalam kekurangannya ketika dia memberikan. Tuhan berkati hidupnya. Saya ngomong begini bukan karena saya berlimpah, no. Tapi saya punya iman yang besar. Karena Tuhan yang suruh. Adakah kau perhatikan keyboard itu? Kau nyanyi-nyanyi, keyboard hidup mati. Iya Tuhan, nanti aku khotbah, ku ajak pun seluruh jemaat. Ada sukacita? Yang di rumah jangan senyum-senyum aja. Luarkan isi dompetmu semua. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Haleluya. Bapak Ibu saudara terkasih, murah hati. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saya ingat begini, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Yohanes pasal 3, 16 toh, semua sudah luar kepala. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Sehingga ia memberikan putranya. Saudara dengar ini? Bapa memberikan. Kata memberi. Manusia nggak punya ide untuk bertobat. Manusia nggak punya pikiran untuk mencari Tuhan yang benar. Lalu Bapa yang maha dahsyat, maha besar ini memberikan putranya yang tunggal. Supaya apa saudara? Supaya orang yang percaya Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah tidak lagi ada di dalam kegelapan.
tetapi beroleh hidup yang kekal. Amin. Sehingga Tuhan bilang begini, hari ini apa yang kau mau berikan kepada Tuhan? Berikan hidupmu. Berikan hatimu. Kalau Tuhan bilang sini hatimu yang pahit itu, nak sini. Sini hatimu yang sering takut itu, sini. Jangan tarik ulur. Nanti gimana Tuhan? Nanti kalau nggak pas, no. Orang bimbang tidak mendapat apa-apa. Orang bimbang tidak mendapat apa-apa. Coba kita baca Yakobus 1. Saya agak keluar sedikit. Supaya kalau hari ini Tuhan mengajak kita untuk menabur benih, kuatkan hatimu. Jangan bimbang. Yakobus 1. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Oke. Yakobus pasal yang pertama ayat 8. Baik, 10 menit lagi. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi saya sama seperti bilang begini. Orang yang mendua hati, satu kakinya percaya Bapa, satu lagi kakinya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Mendua. Saudara dengar baik? Kalau namanya manusia normal jalan tuh ya jalan tuh 1, 2. Tapi kalau jalannya melompat-lompat itu nggak normal. Kenapa? Dua kaki di tempat yang berbeda. Hari ini saya mau bilang kepada Bapak Ibu khususnya buat Opung apa ini? Papa Jeremy? Opung Gebi. Terima kasih sudah hadir Opung. Bapak Yahweh mengasihi Opung. Haleluya. Saya pernah mengalami sakit yang sama. Ya, saya divonis virus, kanker dan lain sebagainya. Kalau Tuhan belum tentukan engkau pulang, gak akan pulang. Tapi hari ini saya melihat, ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Bapa Yahweh, kau percaya kepada Bapa Yahweh, engkau akan keluar dari ketakutanmu dulu. Saat engkau beriman, Tuhan akan menyelesaikan pergumulan itu. Haleluya. Haleluya. Ketika nanti Bapak menyerahkan diri untuk dibaptis, kasih dengan iman. Ini hidupku Tuhan. Dari segala banyak hal yang terjadi. Banyak aku mengecewakanmu, tapi inilah apa adanya Tuhan. Tuhan gak lihat kita yang dosa itu. Tuhan gak lihat pelanggaran kita. Karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Tapi lihat hati kita yang mau diubah. Pung, Bapak yang saya kasih. Percayalah, mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Saya percaya Bapak bisa duduk 3 jam di sini, itu mujizat. Saya berdoa ada aliran kesembuhan, kuasa Bapa Yahweh. Bapa Yahweh melakukan kesembuhan terjadi buat Bapak. Saya berdoa semua yang mengganggu organ tubuhmu, aku katakan hari ini beranjak keluar. Haleluya. Bapak harus kuat hatinya, percaya. Amin. Kita tutup dengan ayat terakhir. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Yang ketiga adalah gaya hidup orang benar, mengasihi Bapa, mengasihi sesama, murah hati. Baru gaya hidup orang benar yang ketiga adalah iman. Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Oke, saya akan baca demikian firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Tuhan, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh apa saudara? Orang benar akan hidup oleh iman. Mau hidup? Miliki iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Bapa Yahweh. Ada amin? Karena Tuhan bilang begini, mau menjadi orang benar, ini waktunya sekarang. Hari ini firman ini sudah dibentangkan. Jika engkau mau menjadi orang benar, sekarang waktunya. Saat kita menjadi orang benar, banyak ayatnya saudara. Cepat aja ya. Saat kita menghidupi gaya orang benar. Mazmur 34. Cepat aja bang. Mazmur 34 ayat yang ke-15. Oke.
Ini dampak kalau kita menghidupi gaya orang benar. Mazmur 34 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan Yahweh tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Orang yang menghidupi gaya hidup orang benar, yang pertama adalah mata Tuhan tertuju kepada orang itu. Jadi seperti Bartemius, mata Yesus tertuju kepada Bartemius. Dari sekian banyak orang yang berseru, seruan Bartemius lah yang Tuhan perhatikan. Dari sekian dunia ini banyak orang yang berdoa. Saat engkau menghidupi gaya orang benar, maka saat engkau berdoa ada posisi rohani yang istimewa. Engkau saat engkau berseru, saat engkau berdoa, Tuhan bertindak. Yang kedua, Amsal 4 ayat yang ke-18. Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, Ya. yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Yang kedua Tuhan bilang ketika engkau menghidupi gaya orang benar, maka jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah. Artinya engkau akan terus makin naik, terus naik, terus naik dan tidak pernah turun. Saya bernubuat pagi hari ini, gereja pimpinan Roh Kudus Yahweh, haleluya, bahkan yang menyaksikan ibadah pada hari ini, engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Terangmu akan semakin bersinar, terangmu akan semakin bercahaya, terangmu akan semakin bercahaya. Yang ketiga, kita baca cepat, Mazmur pasal yang 112 ayat yang kedua. Mazmur 112 ayat yang kedua, nanti lompat Amsal 10 ayat 3. Mazmur, Anak cucunya akan perkasa di bumi, ya. angkatan orang benar akan diberkati. Angkatan orang benar itu diberkati. Amin. Artinya begini, ketika engkau menghidupi gaya orang benar, engkau dan seluruh keturunanmu diberkati Bapa Yahweh. Yang terakhir, Amsal 10 ayat yang ketiga, baru Yesaya 3 ayat 10. Tuhan Yahweh tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Orang benar tidak menderita kelaparan, tetapi katakan keinginan amin. orang fasik ditolaknya. Amin. Yesaya 3 ayat 10 Bang, terakhir. Katakanlah berbahagia orang benar, Katakanlah berbahagia orang benar. sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Katakan amin. Hari ini mungkin kau seperti orang ketika engkau bekerja, ketika engkau berusaha, kok hasilnya nggak kelihatan ya. Hari ini saya bilang di dalam nama Yahweh, tertutup lubang-lubang itu. Engkau akan memakan hasil yang kau kerjakan. Bahkan yang kau kerjakan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Aku berdoa setiap apa yang kau kerjakan oleh tanganmu akan diberkati 100 kali lipat. Engkau bisa menutupi segala kekuranganmu. Engkau bisa menjadi berkat buat banyak orang. Engkau bisa membangun usahamu. Engkau bisa membeli rumah. Engkau bisa membeli kendaraanmu. Bahkan semua utang piutangmu dilunaskan. Katakan amin. Saya percaya responmu yang menentukan. Ketika rohmu lapar dan haus, maka engkau akan memiliki respon yang benar. Haleluya. Karena saya percaya yang Tuhan taruh di hati saya. Saya mau berlari kencang. Saya tahu di sini ada Bapa Yahweh. Gak cukup sekedar hanya tahu tentang Tuhan. Apakah engkau mengenal Dia lebih dalam? Kalau engkau orang benar, engkau tidak akan kekurangan. Kalau engkau orang benar, engkau tidak akan meminta-minta. Kalau engkau orang benar tidak hidup dengan perasaan. Tidak lagi menuduh orang itu salah. Tidak menuduh orang itu benar. Tetapi ketika ada sebuah proses, maka engkau akan berkata, Tuhan mau apa dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan bilang begini, saat kita menjadi orang benar, Tuhan menghapus aib saya dan saudara. Tuhan akan memberitahukan apa yang akan Dia mau untuk kita kerjakan. Saya tutup dengan satu kesaksian. Semalam saya melayani satu pelayanan yang saya bangun 7 tahun. Beliau divonis kanker.
sama kankernya, bagian kelamin. 3 tahun, 2 tahun ini saya terus bergumul dengan beliau. Itu yang membuat saya kadang-kadang saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, orang lain Tuhan buat perkara yang besar. Saya kemarin datang mengucap syukur kepada keluarga ini. Keluarga ini sudah divonis dan umurnya nggak akan panjang. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika saya sudah pulih 7 bulan, yang sekitar bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ketika bulan 4, Tuhan terus pulihkan saya. Dan saya melihat bahwa semalam, kanker yang ada dalam tubuhnya, itu hilang. Saya ngomong begini, mungkin ada yang menyaksikan, mungkin ada yang mengikutinya. Mungkin kau tahu link ini, saya pinjam kesaksianmu. Ketika saya doa kemarin, dokter dari Australia berkata bahwa apa? Kankernya bersih. Berikan kemuliaan bagi Bapak ya. Apa yang saya mau beritahukan? Kita sedang ada dalam pusat kegerakan. Bapak senang melakukan yang ajaib. Bapak suka melakukan hal yang spektakuler. Tujuannya cuma satu, supaya Bapak Yahweh dimuliakan. Maukah engkau menjadi orang benar? Maukah engkau menjadi orang benar? Mulai hari ini, gaya hidup tidak orang benar mulai disingkirkan. Mulai disingkirkan. Apa yang saya bagikan tadi, hidupilah. Kita sama-sama berpacu. Saya berdoa, saya bernubuat. Masuk bulan baru, masuk tahun baru, bulan 9, bulan 10. Hidup kita akan mengalami terobosan. Terobosan dan promosi itu akan menjadi biasa engkau dengar. Itu akan selalu ada di rumah-rumahmu. Kabar-kabar kemenangan, kabar-kabar keajaiban, itu akan semakin sering di rumahmu. Haleluya, haleluya. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Tutup kitab sucimu, kita angkat satu pujian. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. di mezbah Ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku sekarang. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua keluarga-Ku, agar semua keluarga-Ku datang menyembah. Sekali lagi katakan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, datang menyembah-Mu.
sembah Dia. Haleluya. Jadikan aku Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan, Yunamasyo, Hinaralamagana, Hinaralamusyakatakagani. Mari bangun doa, berdoa, berserulah, bermazmurlah. Haleluya, haleluya. Di dalam masuk, di dalam ayana, di dalam masuk. Sanaramaguna Yahweh. Haleluya, haleluya. Oh, di dalam musuh Zakaria dan Elizabeth mengetahui secara fakta bahwa mereka tidak akan mungkin punya anak. Mungkin hari ini engkau mengetahui secara fakta tentang keberadaanmu. Tetapi Tuhan mengingatkan, selama engkau membangun gaya hidup orang benar, maka fakta yang tadinya memvonismu itu sanggup Tuhan ubah. Keputusan yang dibuat oleh dunia dan manusia, Tuhan bisa intervensi. Itu sebabnya siang hari ini di hari Sabat, kalau engkau tahu ini adalah hari kenikmatan, mari bawa hatimu. Jangan setengah-setengah untuk percaya Bapa Yahweh. Sepenuh hatimu, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatanmu. Kau gak boleh ragu 99%, 1% yang kau ragu. Kuatkan hatimu, jemaat gereja pimpinan Roh Kudus Yahweh. Haleluya Depok. Tuhan mau hari-hari ini Tuhan sedang membangun satu pasukan yang menghidupi gaya orang benar, gaya hidup orang benar. Tidak kompromi dengan dosa, tidak hidup dengan perasaan, tapi orang benar hidup oleh iman. Haleluya. Mari bangun hubunganmu, berdoa, menyembah. Kita punya waktu 10 menit. Kirata sakarala bayasa, maupun yang ada di rumah. Bebaskan rohmu, biarkan roh Tuhan berbicara atasmu. Hallelujah.
buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Banyak ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat. Bapa ambil alih, ya, di altar-Mu. Mari bertahan, mari bertahan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh amin. di hadirat. Kau ambil alih, seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati. Biarkan Roh Kudus, Roh Bapa Yahweh menjamah-Mu pagi siang hari ini. Ya, Bapa ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Berapa banyak engkau yang hari ini mau menyerahkan hidupmu kepada Bapa Yahweh? Tanpa engkau sadari, hari-hari ini engkau membangun gaya hidup bukan orang benar. Gaya hidup yang kau bangun adalah gaya hidup ketidakakuratan. Mari hari ini berapa banyak engkau yang mau mempersembahkan hidupmu. Engkau bisa berdiri saja di bangkumu, berdiri di depan bangkumu. Serahkan hidupmu kepada Yahweh. Angkat tanganmu, biar Tuhan memulihkan engkau. Saya merasakan satu atmosfer Roh Kudus yang begitu kuat, baik di tempat ini maupun di ruangan di mana engkau berada. Saya melihat Tuhan sedang mulai menjamah dan memperbaiki frekuensi hatimu. Tadinya engkau begitu penat, takut, cemas, bahkan engkau putus asa. Tetapi siang hari ini Tuhan mau melawat engkau. Tuhan mau bangunkan engkau kembali dengan kekuatan yang baru. Mari yang berdiri angkat tanganmu. Urakata syakaralabaya sikara. Korabashekeredekai. Haleluya. 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 Engkau melihat orang-orang yang berdiri siang ini Tuhan. Mereka mempersembahkan hidup mereka kepada-Mu. Yahweh, Raja Maha Besar. Haleluya. Mari bertahan 2 menit. Noika bakuri pasta karalaka. Horata karalasa. Rikata karai. Haleluya. Mau yang di rumah, dimanapun yang menyaksikan ibadah ini, jika engkau merasakan hadirat Tuhan,
di posisimu. Tuhan sedang berbicara satu hal kepadamu. Aku mendengar satu suara, engkau bukan lagi kota yang ditinggalkan, kota yang sunyi. Engkau tidak akan dibiarkan yatim piatu. Karena Yahweh Tuhan akan menjadi Bapa dan Tuhan bagimu. Haleluya. Mari terus arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Dia sedang melawat dan memulihkanmu. Dia sedang membaharui akal budimu. Dia sedang memperkuat rohmu. Haleluya. Ikaralaya sakaralaya. Bapakku berdoa buat setiap umatmu yang berdiri, mengambil sikap respon dengan iman. Mereka menyerahkan hidup semua di tanganmu Tuhan. Aku berdoa siang hari ini, biarlah roh Yahweh Ainuika Ruh Syakarama, api itu menyala atas mereka. Api roh Bapa Yahweh, pengenalan akan Bapa Yahweh semakin bergelora. Roh takut akan Bapa Yahweh semakin bermanifestasi atas mereka. Bahkan Tuhan menyembuhkan yang sakit. Tuhan ambil alih. Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Orang yang berdiri bisa angkat kedua tanganmu sekali lagi. Dengarkan firman Bapa Yahweh bagimu yang berdiri dan mengangkat tanganmu. Engkau tidak lagi yang disebut kota yang sunyi, kota yang ditinggalkan. Sebab Yahweh menjadi Tuhanmu dan Bapamu. Dia akan berjalan di depanmu dan menerobos. Dia ada di barisan depanmu. Dan apa yang kau bangun dan kerjakan, iblis tidak lagi bisa merusak, mencuri dan membunuhnya. Hari ini Tuhan berikan engkau kuasa. Ketika engkau percaya kepada Bapa Yahweh dengan mulut dan hatimu, maka hari ini roh Bapa Yahweh turun atasmu. Musuh-musuhmu ada di bawah telapak kakimu. Engkau akan semakin bersinar. Terang Tuhan semakin bercahaya atasmu. Kegelapan yang menutupimu hari-hari ini telah disingkirkan. Demi nama Yahweh, jadilah engkau sembuh dan jadilah engkau kuat. Yahweh Tuhan besar dan dahsyat dalam hidupmu. Maupun yang di rumah yang berdiri hari ini, yang tidak hamba bisa lihat dengan kasat mata hambamu, tetapi aku percaya mereka juga dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan. Mereka akan melihat perbuatan ajaib dari Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita kasih satu pujian untuk firman Tuhan. Mulia, 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 mulia bagi Bapa Yahweh. Mulia, mulia
atas semua yang di bumi. Sekali lagi, mulia bagi Bapa Yahweh. Mulia, mulia bagi Bapa Yahweh. Sebab Bapa mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, sebab Bapa mulia yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Bapa mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kami berterima kasih kepadamu Bapa yang baik. Engkau yang memberkati kami pada hari Sabat ini. Engkau mengajari kami, menuntun kami, menasihati kami. Ampunkanlah dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Layakkan kami, mampukan kami untuk menjadi menghidupi gaya orang benar. Tuhan, kalau Zakaria, Nuh, Abraham Tuhan mampukan, kami percaya Engkau juga akan memampukan kami. Kuatkan hati dan teguhkan jemaat-Mu Tuhan. Kami mau belajar, kami mau menghidupi. Biarlah roh Bapa Yahweh berkuasa dan bermanifestasi atas kami. Semua yang Kau beritahukan sudah hamba sampaikan Tuhan. Biarlah kiranya apa yang hamba tabur, yang Kau beritahukan, itu bertumbuh, berbuah, dan berakar. Terima kasih Bapa. Ini doa kami demi Yesus Putra-Mu yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita saudara? Ada pembaharuan saudara? Haleluya, puji Tuhan. Biarlah hidup kita adalah hidup yang meninggikan Bapa Yahweh. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Dua persembahan kami serahkan kepada Ibu Esregar. Marilah kita bersekutu dalam doa. Ya Bapa Yahweh kami yang bertata tinggi jauh dalam kerajaan surga. Syukur dan terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana sampai saat ini kami masih diberi kesempatan, diberi kesehatan bisa berkumpul sebagaimana yang Kau inginkan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, sebentar juga tadi Tuhan kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang telah Tuhan, yang telah disampaikan melalui anak-Mu Bapa.
Obed Mesak Tobing. Berkatilah Tuhan hamba-Mu, tambahkan terus kesehatan kepada anak-Mu. Bapa, biarlah melalui pelayanan anak-Mu ini banyak jiwa datang dimenangkan ke hadapan-Mu. Hamba percaya Tuhan, hamba percaya, terima kasih ya Bapak. Bapak, biarlah juga kami melalui firman-Mu menjadi orang-orang yang benar, melakukan yang Engkau kehendaki. Bapak, berkatilah juga kami Tuhan. Bukan juga hanya benar, tapi kami bisa mengasihi. Bukan juga lebih mengasihi, tapi lebih taat lagi Bapak. Supaya firman yang kami dengar tidak sia-sia. Biarlah Tuhan apa yang kami dengarkan hari ini menjadi rema dalam hidup kami. Berkatilah Tuhan istri hamba-Mu, ketiga anaknya. Biarlah Tuhan damai sejahtera yang pada Bapa terus melimpah atas keluarga anak-Mu, hamba-Mu Bapak Pendeta Obed Mesak Tobing. Terima kasih ya Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Berkatilah persembahan kami Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan hari ini bisa memperlebar kerajaan-Mu dan bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Hamba percaya apapun yang tidak kami pernah pikirkan itu yang Tuhan akan berikan kepada kami. Berkatilah Tuhan orang-orang yang ada di sekitar kami yang saat ini masih belum memberi. Berkatilah Bapa, hamba percaya kami memberi bukan hanya apa dalam materi kami, tapi apa yang menjadi di dalam tubuh kami. Karena persembahan yang sejati bukanlah dari materi, tapi yang kami perbuat melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak Yahweh yang baik. Inilah doa dan permohonan kami yang kami peraskan melalui darah anak-Mu Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Mari kita berikan persembahan kita penuh dengan sukacita, kita angkat pujian Bapa Yahweh heran dan besar. Heran, amin. Haleluya. Sekarang kita saatnya mendengarkan pengumuman dari Bapak R. Siregar. Ya, sahabat Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan kita bisa beribadah Sabat pada hari ini. Di tangan saya ada 3 anak yang mau diserahkan. Nanti tolong dipersiapkan.
ada Sophie Salsabila Saragi, anak dari Eliandi Saputra Saragi, Ibu Lisbeth Agustina Sinaga, kemudian Kenzi Jeremia Saragi, anak dari Eliandi Saputra Saragi, dan Ibu Lisbeth Agustina Sinaga. Kemudian ada Ruli Rafael Purba, putra dari almarhum Maruli Tua Purba, dan Ibu Lena Irwani Saragi. Nanti 3 orang nanti akan ada diserahkan sebentar nanti Pak Gembala, dan untuk 3 anak bisa mempersiapkan diri. Puji Tuhan kita bisa beribadah Sabat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Untuk anak-anak Tuhan yang hari ini ada yang berulang tahun, ada Bapak Hendra Lumban Toruan, Papi Jose, Tuhan memberkati, dan juga ada Natania, cucu dari Bapak Karel. Tuhan memberkati buat anak Tuhan yang berulang tahun pada hari ini, dan tanggal 13 nanti ada Gibor, putra dari Bapak Septian Dwi Saputra. Tuhan memberkati buat anak Tuhan, dan juga tanggal 16 kalau nggak salah ada Aziel, putri dari Bapak B. Panjaitan. Tuhan memberkati, dan saya persilakan, mungkin Sam tolong bangkunya dipersiapkan untuk 3 bangku ya, 3 bangku. Jadi nanti 2 orang tua untuk Eliandi dan Bapak Eliandi dan Ibu Lisbeth akan membawa 2 anak, kemudian Ibu Lena akan membawa 1 anak, itu Ruli Rafael Purba. Kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kuserahkan dirinya. Persilakan dirinya pada Bapa Yahweh, Saudara Tuhan, saudara yang kekasih, hari ini adalah hari yang spesial. Karena hari ini Tuhan bekerja melalui orang tua dari anak-anak yang akan diserahkan kepada Tuhan hari ini. Ada yang bernama Sophie Salsabila Saragi. Yang mana orangnya? Oh, haleluya. Kemudian Kenzi Jeremia Saragi. Oh, haleluya. Dan yang ketiga Ruli Rafael Purba. Oh, puji Tuhan. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih.
Sebelum kita serahkan kepada Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 19 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesua supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mempercayainya dan mau melakukannya. Hari ini orang tua dari Sophie, Bapak Eliandi Saputra Saregi, dan dari Bapak almarhum Maruli Tua Purba, hari ini membawa anak-anak ini ke hadapan Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa orang tua yang bijaksana adalah orang tua yang takut akan Tuhan. Orang tua yang bijaksana adalah orang tua yang menyerahkan hidupnya, mulai dari kanak-kanak, mereka mengandalkan Tuhan. Jadi orang tua yang merasa dia tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan apa-apa untuk masa depan anak-anak yang benar dipandang Tuhan, adalah orang tua yang senantiasa mau menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Ya, jadi hari ini kita akan berdoa untuk Sophie, untuk Kenzi, Jeremia, dan juga untuk Ruli, Rafael Purba. Ya, jadi kita percaya bahwa Bapak akan menuntun anak-anak ini. Ya, sebagaimana Yesua mendoakan anak-anak ini. Sekarang Yesua tidak ada lagi dalam dunia, tetapi saudara dan saya, kita semua, sebagaimana Yesua berdoa kepada Bapa, demikian juga saudara juga mendoakan. Kita mendoakan anak-anak ini kepada Bapa Yahweh, supaya Bapa yang akan memberkati pertumbuhannya, perkembangannya, dan rezekinya diberikan Tuhan melalui orang tuanya. Ya, dan juga Tuhan tidak terbatas, bukan hanya melalui orang tuanya, bahkan orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk memberkati ketiga anak ini. Jadi saya percaya bahwa Bapa Yahweh akan memberkati orang tua yang senantiasa mau menyerahkan hidupnya, hidup anak-anaknya ke tangan Bapa Yahweh. Ya, saya undang saudaraku semua bangkit berdiri, kita akan serahkan anak ini. Kembali kita akan menaikkan pujian, kuserahkan dirinya. Dirinya, saudara, yang dimaksud dirinya adalah Sophie, Kenzi, dan Ruli. Ya, dirinya pada Yahweh. Ku Sophie, Bapak serahkan dalam tangan Tuhan. Kenzi dan Ruli, ya Bapak yang Maha Mulia. Sophie, Kenzi dan Ruli, Bapak yang Maha Kudus, Aku mendengarkan permohonan kami. Bapak, pertumbuhan anak-anak ini, Bapak Yahweh, biarlah Kau berkenan menjamah anak-anak ini, Tuhan. Berkeset di benar lesi. Kados, kados,
Engkau Bapa yang Maha Kudus Tuhan, nyatakan kemuliaan dan kebesaran atas anak ini dan orang tua mereka yang mau menyerahkan diri mereka dalam tangan-Mu ya Bapa. Ku serahkan, ku serahkan. Menjadi biji matamu, menjadi harta kesayanganmu Bapa. Ada yang berkati orang-orang yang Tuhan tentukan untuk memberkati. Bina Bapa Yahweh, jadi rancangan bersama. Terima kasih Bapa. Bapa dalam tangan katakan kebesaran Tuhan berkati. Terima kasih Engkau Bapa, berkati mereka Tuhan. Masa depannya dalam tangan Tuhan. Bapa, biarlah malaikat senantiasa menyertai anak-anak mana mereka berada Tuhan. Boleh Bapa, perlindungan-Mu sempurna. Masa depannya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh, berkati orang tua yang tunduk dan berserah dalam tangan Bapa, yang mengandalkan Engkau untuk pertumbuhan anaknya Bapa. Biar menjadi hamba-Mu yang mengasihi. Terpujilah Bapa yang kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang mulia. Terima kasih Engkau telah memberkati anak-anak ini Tuhan. Sophie, Kenzi dan Roli Bapa dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau kekal sepanjang zaman siala abad. Bisem Yesus Hamasyadon, berdoa kodes hamba berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan kembali ke tempat. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita yang ada saat ini, saudaraku. Biarlah tetap berkat Bapa yang mengalir atas kita dan mengikuti kita. Amin. Haleluya. Saya undang saudaraku untuk bangkit berdiri. Nanti dari pujian akan serahkan kepada Bapa Eliker Siregar yang berdoa syafaat. Kita angkat pujian dan katakan Ose Salom.
kami. Turunlah berkat-Mu atas pribadi kami. Shalom, shalom. Damai sejahtera-Mu melingkupi kami Bapa. Shalom, shalom, haleluya. Beakol Israel, beakol Israel, bemeru, shalom, shalom, bimroa, yase, shalom, shalom, haleluya. Beakol Israel, beakol Israel, bemeru, Beri kemuliaan buat Tuhan. Dalam Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh teramat baik bagi kami. Sebentar tadi kami sudah memberikan puji-pujian kami kepadamu. Biar apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biar ini boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Biarlah Kau selalu berkati di manapun berada, Kau dalam pelayanan yang akan kami percaya Bapa, dan berkati banyak jiwa yang boleh datang terus kepadamu, keluarganya, berkati anak cucunya, saja Tuhan. Terima kasih untuk hamba anak-anak yang sudah melayani Bapa, para pemain musik, para doa, Kau berkati mereka semakin heran lagi ya Bapak. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Gembala kami Bapak. Biar Kau terus pimpin dia, berkati dalam pelayanan dimanapun dia berada Tuhan. Kesehatan yang Kau berkati Bapak. Biar dia terus boleh menjadi Bapak Gembala yang baik untuk jemaat-Mu, umat-Mu GPR, haleluya. GPR Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih juga untuk persembahan yang sudah kami boleh berikan yang tidak seberapa ini Bapak. Biarlah persembahan ini Tuhan juga boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Dan biarlah Tuhan melalui persembahan ini Bapak, terus Tuhan akan berkati kami ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati juga Bapak yang baik untuk anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang sudah hadir di ruko Tuhan, maupun yang berada di Zoom atau Facebook ya Bapak. Anak-anak-Mu yang berseru-seru kepadamu ya Bapak Yahweh. Setiap kerinduan, permasalahan, sakit penyakit dari umat-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Kami percayakan kuasa-Mu ya Bapa Yahweh. Kami percayakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam Bapa Yahweh, dalam Yesua masih tidak yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga untuk hari ini Tuhan, untuk anak-anak Tuhan yang sudah diserahkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah dari mereka kecil Tuhan pimpin terus. Bapak terus bertumbuh mereka di dalam nama-Mu ya Bapa Yahweh. Dan biarlah mereka boleh terus menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Dan Bapak pimpin melalui mereka. Juga banyak berkat, banyak jiwa yang datang kepadamu. Dan berkati dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Untuk orang tuanya sudah menyerahkan anak-anak ini pada hari ini. Bapak juga berkati mereka ya Tuhan. Bapak terima kasih, Bapak yang baik. Bapak kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Biar bangsa Indonesia ini berbalik menyembah memuliakan nama-Mu. Biar di bangsa Indonesia ini nama-Mu diagungkan, dimuliakan, dimasyhurkan ya Tuhan. Bapak yang baik kami juga mau berdoa untuk bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu. Bapak yang berkata ketika kami memberkati bangsa Israel, maka Engkau akan memberkati kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapak Yahweh, tempat yang maha tinggi. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu. Pencuri, pedukunan, mantra-mantra, roh maut, kematian tiba-tiba, sakit penyakit, bencana alam, kecelakaan, bahkan virus. Kami patahkan, hancurkan, tolak, usir di dalam nama Abah Yahweh. Dan biarlah anak-anak Tuhan yang pulang dari ibadah hari ini mendapatkan sukacita berkat daripada-Mu dimanapun mereka berada juga Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau masuk di hari Sabat ini dengan penuh sukacita berkat kebaikan daripada Bapak Yahweh. Dan kami mau sempurnakan doa kami ini sesuai dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami. Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, penuh keagungan. Terpujilah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Umat-Mu yang telah beribadah Sabat pada hari ini ya Tuhan. Engkau yang berjanji akan memberkati air, roti, makanan dan minuman kami. Engkau juga berjanji akan menjauhkan dari segala penyakit. Engkau juga menjanjikan akan memberikan umur yang panjang untuk menikmati berkat-berkat Bapa Yahweh yang Bapa sediakan bagi umat-Mu yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau Bapa. Tuhan, terima kasih buat perkenanan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan hari ini untuk kami hadir. Bukan kuat dan gagah kami, tapi oleh Roh-Mu Tuhan semua boleh jadi. Bapa kami bersyukur, hamba-hamba-Mu yang Kau pakai, anak-anak-Mu Tuhan, yang melayani Engkau hari ini Tuhan. Baik menyampaikan kebenaran-Mu, WL, singer, pendua sahabat, pemusik, Bapa semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini, Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Engkau bertambah-tambahkan kasih karunia-Mu atas hidup mereka, biar Engkau terus panggil lebih heran lagi ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa Tuhan yang hari ini Tuhan, yang orang tuanya membawa anak-anaknya kepada-Mu Tuhan.
Bapa, Engkau memberkati mereka, pertumbuhannya dan orang tua mereka yang membawa anak-anak ini, baik Sophie, Kensi maupun Ruli Tuhan, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh melalui kehidupan anak-anak dan orang tua mereka yang takut akan Engkau. Bapa surgawi, berkati tangan-tangan yang telah memberi ucapan syukur kepadamu, memberikan persembahan perpuluhan yang takut akan Engkau, yang mengembalikan hakmu ya Bapa Yahweh yang maha mulia. Balaskan berlipat kali ganda demi namamu yang maha kudus Bapa Yahweh Tuhan kami. Terjadilah seturut dengan janjimu, rancanganmu yang indah. Terima kasih Bapa, anak-anak yang berulang tahun Tuhan, baik minggu lalu maupun yang akan datang, Bapa serahkan semua dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, Kau berikan hati yang semakin bijaksana. Bapa, berkati anak-anak yang sedang mengandung, berkati pertumbuhan kandungan mereka dengan sempurna sampai melahirkan dengan sempurna. Cukupkan apa yang mereka butuhkan, keuangan mereka Bapa Yahweh yang mulia. Bapa, hamba berdoa juga Tuhan secara khusus yang mengalami sakit pada hari ini Tuhan, Bapa Berliaman Saragi yang datang di hadapan Bapa Yahweh, Engkau yang berjanji hari ini Tuhan, Engkau mengadakan penyembuhan. Engkau berjanji hari ini mengadakan mujizat dalam hidupnya. Ketika dia menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan, Bapa, kami pegang janji-Mu ya Bapa. Orang yang berharap bersandar kepadamu tidak pernah Kau kecewakan. Ketika mereka sungguh-sungguh datang di bawah kaki-Mu, Bapa, kami pegang janji-Mu, kami akan terima mujizat-Mu. Terus Bapa Berliaman Saragi Bapa, juga untuk Bapak Arifin Bancaitan, untuk Ibu Lesi Hombing, untuk Mami Widawati, untuk Lia, Bapak Yahweh, semua yang mengalami kelemahan tubuh Bapa dimanapun mereka berada, Bapak Yahweh pulihkan, sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami tidak tahu keadaan anak-anak-Mu Bapa, tetapi Engkau melihat, memandang dari surga. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Ketika mereka berkata, Bapak Yahweh pulihkan, sembuhkan kami Tuhan, maka Engkau menyembuhkannya dengan ajaib. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau Tuhan. Dimuliakanlah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Saudaraku yang kekasih, angkat tanganmu kepada Bapak Yahweh, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yefarika Yahweh mereka ya Yahweh panai falika wikunika Yesha Yahweh panai falika we Hashem Shalom. Amin. Abi Todaraba. Abi Todaraba. Sahabat Shalom, baik yang di rumah maupun yang di ruko ini, sahabat Shalom semua yang mengikuti ibadah, Bapak yang berkati kita. Sahabat Shalom. Haleluya, sahabat Shalom. Bang Dodo, Kayuli, Mama Kea, sahabat Shalom, Mami Jire, Bang Posan. Devi, gimana hasilnya? Devi, Jaref, gimana hasilnya? Sahabat Salam semuanya, Bang Dodo, Kayuli.
Sahabat salam semua, Tuhan berkati, Mama Kea, Mami Jire, Bang Posan, Bu Riana. Kok nggak ada gambar?